Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Suryawijayanti. Saya dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai desain produk dan jasa dalam mata kuliah Manajemen Operasional dan Risiko. Namun sebelumnya saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya yaitu Tiko Mari Handiantoro yang akan menyambung materi setelah saya. Langsung saja kita ke materi. Di sini kita akan membahas mengenai desain produk dan jasa. Apa sih desain produk dan jasa serta apa tujuan dari adanya desain produk dan jasa? Tujuan dari adanya suatu produk ialah untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Lalu ada pemilihan produk dan jasa, yakni sebuah pemilihan produk maupun jasa untuk dapat disajikan kepada klien maupun pelanggan. Nah, agar produk baru bisa sukses di pasaran, manajer operasi harus bisa menjalin komunikasi dengan baik kepada pelaku-pelaku yang terlibat. Yang pertama yaitu ada konsumen, lalu yang kedua ada pengelola produk, dan yang ketiga yaitu ada pemasok. Lalu ada siklus hidup dan strategi. Siklus hidup produk terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase pengenalan. Nah, pada tahap pertama yang dilakukan oleh perusahaan yaitu membuat masyarakat sadar akan produk yang kita jual, yaitu bisa cara memberikan merek. Lalu untuk harga, yakni melakukan penetrasi harga dengan cara menjual produk baru di bawah harga kompetitor. Lalu pada tahap ini juga biasanya produk belum sesuai dengan ekspektasi para pembeli, sehingga berjalannya waktu diperlukan pembaruan fitur-fitur agar bisa sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Lalu fase yang kedua yaitu ada fase pertumbuhan. Nah, pada fase pertumbuhan, perusahaan harus bisa mempertahankan kualitas yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Untuk harga yaitu mengikuti perkembangannya. Dan penambahan kapasitas produk sangat dibutuhkan untuk mengakomodasi permintaan produk karena bisa dibilang penjualan sudah mulai stabil. Dan fase yang ketiga yaitu ada fase kematangan ataupun fase jenuh. Nah, ketika sebuah produk sudah matang, maka kompetitor akan muncul. Pada fase ini disarankan untuk menurunkan harga produk yang kita jual. Fase yang keempat yaitu fase penurunan. Pada fase ini disarankan yaitu melakukan peremajaan produk dengan cara seperti contoh memberikan varian rasa baru, packaging baru, melakukan sebuah promosi maupun diskon atau membuat sistem bundling kepada produk yang kita jual. Jika semua telah berjalan sesuai dengan strategi yang diperlukan, maka produk yang kita jual dapat berumur panjang. Ada menghasilkan produk baru. Terdapat peluang produk baru yang dinamakan peluang dalam bab ini yaitu perusahaan yang bisa sedekat mungkin dengan kebutuhan konsumennya. Lalu ada pentingnya produk baru. Perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualannya dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Lalu ada pengembangan produk. Yang pertama ada sistem pengembangan produk. Nah, di sini terdapat 8 poin. Yang pertama yaitu ide. Nah, ide bisa berasal dari banyak sumber. Bisa jadi dari perubahan lingkungan, teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada persyaratan yang harus dipenuhi di pasar. Yang dimaksud yaitu apakah perusahaan mampu melaksanakan dari ide yang telah kita buat. Lalu ada 3 spesifikasi fungsional, yakni bagaimana produk tersebut akan berfungsi. Lalu ada spesifikasi produk, yakni bagaimana produk tersebut akan dibuat. Lalu ada ulasan desain, yakni peninjauan desain, apakah spesialisasi produk merupakan cara terbaik untuk memenuhi keinginan pelanggan. Lalu ada pengujian pasar. Dalam hal ini yaitu apakah produk dapat memenuhi harapan para pelanggan.
Lalu ada pengendalian produk, yakni perkenalan ke pasar. Lalu ada evaluasi, apakah produk yang kita tawarkan bisa dibilang berhasil ataupun tidak. Ada quality function development, yakni proses penetapan permintaan pelanggan serta cara menerjemahkannya ke dalam atribut maupun cara yang dapat dipahami dan dapat dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Suatu perangkat dalam quality function development bisa kita sebut sebagai rumah kualitas. Ada 6 langkah untuk membuat rumah kualitas. Yang pertama yaitu dengan cara mengenali keinginan pelanggan. Lalu yang kedua dengan mengenali bagaimana produk ataupun jasa yang kita buat bisa memuaskan keinginan pelanggan. Lalu yang ketiga dengan cara menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi pelanggan. Lalu yang keempat dengan cara mengenali hubungan antara sejumlah ataupun bagaimana pada perusahaan tersebut. Lalu yang kelima yaitu dengan membuat tingkat kepentingan. Dan yang terakhir yaitu dengan cara evaluasi produk pesaing. Lalu selanjutnya yaitu ada permasalahan desain. Yang pertama yaitu ada desain tangguh, yakni desain yang dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan bahkan dalam kondisi proses produksi yang tidak sempurna. Dicontohkan yakni Lucent mengembangkan sebuah IC atau Integrated Circuit yang dapat digunakan pada banyak produk untuk memperkuat sinyal suara. Yang kedua yaitu ada desain modular. Desain di mana bagian setiap produk dapat dibagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan dan diganti dengan mudah. Sebagai contoh yaitu Harley Davidson yang menggunakan mesin, gardan, tangki bensin, dan suspensi yang perbedaannya relatif sedikit untuk memproduksi beragam variasi motor. Yang ketiga yaitu ada computer aided design, yakni penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. Lalu ada computer aided manufacturing, yakni penggunaan komputer khusus untuk memandu dan mengendalikan peralatan produksi. Lalu yang kelima ada teknologi virtual reality, yakni bentuk komunikasi visual di mana berbagai citra digunakan sebagai pengganti benda aslinya, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk meresponnya secara interaktif. Lalu yang keenam ada analisis nilai, yakni suatu tinjauan atas produk yang berhasil dilakukan selama proses produksi. Lalu yang ketujuh yakni ada etika dan desain yang ramah lingkungan. Lalu persaingan berdasarkan waktu. Terdapat dua strategi pengembangan, yakni secara eksternal dan secara internal. Strategi pengembangan eksternal ada aliansi, usaha patungan, dan membeli teknologi ataupun keahlian dengan mengakuisisi pihak pengembangan. Adapun strategi pengembangan secara internal, yakni dengan cara migrasi produk, perbaikan terhadap produk, dan pengembangan produk baru secara internal. Baik, materi telah selesai saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Diko Marihandiantoro. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu pendefinisian produk. Sebelum memilih barang, harus didefinisikan dalam hal fungsinya, apa yang dapat dilakukan, kemudian didesain untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut. Jadi, sebelum kita memilih barang, kita harus dapat mendefinisikan barang tersebut dalam hal fungsinya. Kemudian didesain untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut. Baik, materi selanjutnya, keputusan buat atau beli. Perusahaan memiliki opsi untuk membuat atau membeli dari sumber internal untuk banyak komponen produk. Memilih antara opsi ini dikenal sebagai keputusan buat atau beli. Keputusan buat atau beli atau make or buy decision membedakan antara apa yang ingin diproduksi oleh perusahaan dan apa yang ingin dibelinya. Karena variasi kualitas, biaya,
dan jadwal pengantaran, keputusan buat atau beli penting bagi pendefinisian produk. Materi yang selanjutnya, dokumen untuk produksi. Yang pertama ada gambar perakitan atau assembly drawing, merupakan gambar jelas dari suatu produk. Yang kedua ada grafik perakitan, yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana komponen mengalir ke dalam sub perakitan dan produk akhir. Yang ketiga ada lembaran rute untuk memproduksi suatu komponen dengan material yang terspesifikasi dalam tagihan material. Yang ketiga ada petunjuk kerja. Petunjuk kerja adalah instruksi untuk membuat sejumlah item tertentu yang diminta. Dan yang terakhir ada pemberitahuan perubahan perekayasaan atau koreksi atau modifikasi suatu gambar teknis atau tagihan material. Baik, materi yang selanjutnya adalah manajemen siklus hidup produk. Manajemen siklus hidup produk atau Product Life Cycle Management adalah sebuah payung dari program perangkat lunak yang berusaha untuk menyatukan fase desain dan manufaktur produk, termasuk mengikat banyak teknik. Yang selanjutnya ada desain jasa. Desain jasa dalam manajemen operasi merujuk pada proses pengembangan dan perbaikan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Ini mencakup penentuan strategi jasa, pengidentifikasian kebutuhan pelanggan, serta merancang sistem penyampaian yang efektif. Desain jasa harus mempertimbangkan elemen-elemen seperti sumber daya fisik, fitur layanan, dan interaksi dengan pelanggan untuk mencapai efisiensi dan kepuasan pelanggan. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis jaringan rantai proses atau PJN. Analisis jaringan rantai proses atau Process Chain Network PCN analisis merupakan analisis yang memfokuskan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Suatu rantai proses adalah urutan langkah yang menyempurnakan kegiatan. Kegiatan diatur menjadi 3 wilayah proses untuk masing-masing partisipan. Yang pertama ada wilayah interaksi langsung, mencakup langkah-langkah proses yang melibatkan interaksi antar partisipan. Yang kedua ada wilayah interaksi pengganti atau substitusi, mencakup langkah-langkah proses di mana satu partisipan berperan dalam sumber daya partisipan lain. Dan yang ketiga ada wilayah pemrosesan independen, mencakup langkah-langkah di mana pemasok roti, isi, dan atau pelanggan roti isi berperan dalam sumber daya di mana mereka memiliki kendali maksimum. Baik, materi yang selanjutnya yaitu penambahan efisiensi jasa. Berikut adalah cara untuk meningkatkan efisiensi jasa. Yang pertama yaitu membatasi opsi. Membatasi opsi yang dimaksud yaitu karena pelanggan dapat berpartisipasi dalam pendesainan jasa, misalnya untuk pemakaman atau gaya rambut. Spesifikasi desain dapat berbentuk apa saja dari sebuah menu di restoran hingga daftar opsi untuk pemakaman hingga deskripsi verbal model rambut. Yang kedua yaitu menunda kustomisasi. Mendesain produk sehingga kustomisasi ditunda selama mungkin dalam proses adalah hal yang mungkin. Ini adalah cara salon kecantikan beroperasi. Meskipun sampo dan kondisioner telah dilakukan dengan cara yang standar oleh pekerja bergaji rendah, warna dan model kustomisasi dilakukan kemudian. Yang selanjutnya ada modularisasi. Memodularkan jasa sehingga kustomisasi ada dalam bentuk perubahan modul. Strategi ini memungkinkan jasa yang beragam didesain sebagai entitas modular yang standar. Yang selanjutnya ada otomatisasi.
Membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasi bagian-bagian tersebut yang memberikan masing-masingnya otomatisasi. Dan yang terakhir ada momen kebenaran. Interaksi pelanggan yang tinggi berarti bahwa dalam industri jasa terdapat momen kebenaran ketika hubungan antara penyedia dan pelanggan sangat penting. Pada momen tersebut, kepuasan pelanggan atas jasa didefinisikan. Materi yang selanjutnya yaitu keberlangsungan dalam rantai pasokan. Yang pertama ada tanggung jawab sosial korporasi. Para manajer harus mempertimbangkan bagaimana produk dan jasa yang mereka hasilkan akan mempengaruhi orang dan lingkungan di mana mereka menjalankan kegiatan operasional. Yang kedua, ada keberlanjutan. Keberlanjutan seringkali dikaitkan dengan tanggung jawab soal koperasi. Istilah keberlanjutan atau sustainability mengacu pada memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak kemampuan generasi masa mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang selanjutnya ada sudut pandang sistem. Para manajer akan mendapati bahwa keputusan mereka mengenai keberlanjutan akan meningkat ketika mereka mengambil suatu pandangan sistem. Hal ini berarti melihat pada siklus hidup suatu produk didesain hingga pembuangan, termasuk semua sumber daya yang diperlukan. Yang selanjutnya ada kepentingan bersama. Banyak input kepada sistem produksi memiliki harga pasar, tetapi yang lainnya tidak. Yang tidak adalah yang diadakan oleh publik untuk kepentingan bersama. Sumber daya yang diadakan untuk kepentingan bersama seringkali disalah alokasikan. Contohnya meliputi penurunan jumlah ikan dalam perairan internasional dan air serta saluran yang tercemari. Yang selanjutnya ada 3 garis patokan. Perusahaan yang tidak mempertimbangkan dampak dari keputusan mereka terhadap semua para pemangku kepentingan mereka akan melihat penurunan dalam penjualan dan laba. Maksimalisasi laba bukan hanya pendorong untuk mengukur keberhasilan. Yang selanjutnya ada desain dan produksi untuk keberlanjutan. Peluang terbesar bagi manajer operasional untuk memberikan kontribusi yang besar bagi sasaran lingkungan perusahaan terjadi selama penilaian siklus hidup suatu produk. Penilaian siklus hidup mengevaluasi dampak lingkungan suatu produk dari bahan mental dan input energi seluruhnya terhadap pembuangan produk pada akhir masa manfaatnya. Yang selanjutnya ada desain produk. Desain produk merupakan fase yang sangat penting dalam penilaian siklus hidup produk. Keputusan yang diambil dalam fase ini sangat mempengaruhi bahan material, kualitas, biaya, proses pembungkusan terkait, dan logistik, serta pada akhirnya bagaimana produk akan diproses ketika akan dibuang. Selanjutnya yaitu proses produksi. Para pemanufaktur mencari cara untuk menurunkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Peluang untuk menurunkan dampak lingkungan selama produksi biasanya berkisar di sekitar tema energi, air, dan kontaminasi lingkungan, yaitu logistik. Sebagaimana produk bergerak di sepanjang rantai pasokan, para manajer berupaya untuk mencapai rute yang efisien dan jaringan pengiriman, seperti halnya mereka mencari cara untuk menurunkan biaya operasional. Dengan melakukan ini akan mengurangi dampak lingkungan. Analitik manajemen, misalnya pemrograman linear, antrean, dan perangkat lunak rute kendaraan, membantu perusahaan di seluruh dunia untuk mengembangkan secara optimal rantai pasokan dan jaringan distribusi. Materi yang selanjutnya yaitu regulasi dan standar industri. Pemerintah, standar industri, dan kebijakan perusahaan semuanya merupakan faktor penting dalam keputusan operasional. Kegagalan untuk memahami kendala-kendala ini dapat menjadi mahal. Selama 100 tahun silam, kita telah melihat perkembangan dari regulasi, standar, dan kebijakan untuk memandu para manajer dalam desain produk, manufacturing atau perakitan, dan bongkar pasang atau pembuangan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.